Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kodim 0204 Deli Serdang, ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, humanis. Selamat pagi juga untuk semua pemirsa dan pendengar podcast pada kali ini. Bersama saya Sersan 2 Doni Harian Selamat Tondang dalam acara podcast Kodim 0204 Deli Serdang, di mana pada acara ini kita akan membahas tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat secaba gelombang 2 dan secata gelombang 3 tahun 2025, yang mana narasumbernya kita pada kali ini adalah Dandim 0204 Deli Serdang, Letnan Kolonel Arhanun Agung Pujantoro, Sarjana Hukum. Selamat pagi Komandan, apa kabar Komandan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Komandan sudah hadir di podcast kita ini. Izin Komandan, sebelum kita mulai acara ini, kiranya berkenan memperkenalkan diri secara singkat dan menceritakan perjalanan singkat Komandan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat hingga saat ini menjadi Komandan Kodim 0204 Deli Serdang. Silakan Komandan. Baik, terima kasih. Saya Letnan Kolonel Arhanun Agung Pujantoro, Dandim 0204 Deli Serdang. Saya akademi militer tahun 2005, di mana alhamdulillah hari ini kami diberikan amanah menjabat di Kodim 0204 Deli Serdang. Namun sebelumnya sedikit saya flashback. Dulu saya semenjak lulus dari Akmil, saya mendapatkan penempatan pertama waktu itu di Batalion Anu di Sidoarjo. Kemudian setelah itu saya mendapatkan jabatan juga jadi wakil komandan batalion di Batalion Anu 6 Tanjung Priok. Kemudian ada kesempatan juga saya jadi kastim di wilayah Kabupaten Tangerang, mengikuti seleksi untuk jadi komandan batalion dan diberikan amanah untuk menjabat sebagai komandan batalion Arhanun 11 di Binjai, Kodam 1 Indonesia. Setelah itu baru saya menjabat sebagai komandan Kodim 0204 Deli Serdang. Secara singkat seperti itu. Terima kasih. Jadi Komandan, mungkin Komandan bisa sedikit bercerita tentang keberadaan Kodim 0204 Deli Serdang dan apa tugas Kodim 0204 Deli Serdang. Silakan Komandan. Oke. Kodim 0204 Deli Serdang bagian daripada satuan jajaran di bawah naungan Korem 022 Pantai Timur, di mana satuan Kodim ini berada di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Kupakang, markasnya Kodim tersebut. Kemudian kita ada 24 koramil yang menjadi bagian daripada satu jajaran Kodim. Kemudian untuk wilayah Kodim Deli Serdang ini terdiri dari 2 kabupaten, 1 kota, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kota Tebet Tinggi. Kemudian untuk organisasi Kodim ini sendiri tentunya cukup luas wilayah teritorialnya, sehingga perlu kita berkomunikasi, berkoordinasi terus-menerus dengan instansi-instansi terkait, di mana jelas bahwasanya satuan Kodim atau satuan teritorial ini erat pelaksanaan tugasnya harus bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait. Terima kasih Komandan. Menuju Komandan, di tahun 2025 ini negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto banyak membuka rekrutmen TNI AD, bisa dikatakan secara besar-besaran. Mohon izin Komandan, mungkin bisa Komandan menjelaskan kepada pemirsa untuk apa rekrutmen secara besar-besaran tersebut. Ya, baik. Memang kebijakan dari Bapak Presiden ini terkait dengan khususnya pengembangan satuan ataupun
validasi daripada satu tersebut tentunya membutuhkan baik dari bentuk fisik satuan itu sendiri dalam bentuk pangkalan, ya, tentunya juga ada prajurit. Inilah yang menjadi program dari salah satu program ya, daripada Angkatan Darat, merespon daripada kebijakan daripada Bapak Presiden, di mana khususnya Angkatan Darat ini pembentukan batalan khususnya dalam batalan teritorial pembangunan, di mana dalam 1 tahun ini sasarannya 150 batalion, kemudian sampai dengan 2029, 5 tahun nantinya di situ 750 batalion. Nah, ini tentunya butuh dan perlu adanya rekrut prajurit secara masif dari seluruh Indonesia. Untuk rekrutmen TNI Angkatan Darat ini untuk Secaba PK Gelombang 2 dan Secata Gelombang 3 tahun 2025, mungkin Komandan bisa menjelaskan apa saja persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Silakan, Komandan. Ya, baik. Secara umum untuk menjadi prajurit TNI itu pada intinya adalah disiapkan masalah kesehatannya, disiapkan masalah fisiknya, dan tentunya akademik. Nah, kenapa saya bilang tadi kesehatan adalah yang pertama? Karena dengan kondisi kesehatan yang baik, tentunya fisik bisa dilatih dengan baik. Kemudian belajar dengan baik, insya Allah akademik juga bisa mendukung. Namun demikian untuk secara spesifik, ya, secara detailnya, ya, terkait dengan masalah pendaftaran ini, rekan kan bisa hadir ataupun bisa mengunjungi ke ajen, ya, satuan ajen, baik ajen Kodam maupun ajen di Korem, ataupun bisa searching ya di www.rekrutmentni.mil.id. Nanti bisa dikunjungi website tersebut, ya, bisa dilihat secara detail apa menjadi persyaratan secara detailnya, mulai dari administrasinya apa saja. Baik, Komandan, untuk penerimaan secaba dan secata pada tahun ini ada sedikit perubahan. Mungkin Komandan bisa menjelaskan perubahan apa ini, Komandan, persyaratannya? Yang signifikan saya rasa ada perubahan sedikit terkait dengan rekrutmen tamtama ya. Jadi tamtama ini yang semula dia tinggi badannya harusnya minimal 163, ada perubahan diturunkan sedikit dari 158. Namun kalau untuk yang bintang tetap 163. Seperti itu. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak ada perubahan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya untuk persyaratan yang perlu disiapkan utamanya adalah masalah kesehatan, kemudian masalah jasmani, ya, fisik, kemudian masalah akademik harus betul-betul disiapkan. Kalau untuk yang perubahan secara signifikan hanya di tamtama saja itu. Siap. Ya. Jadi kemudian kita lihat sering keluar informasi dari media sosial, ya, bahwasanya untuk umur juga ada sedikit perubahan umur. Oh iya, kalau untuk usia maksimal kalau dulu 22 tahun. Siap. Kemudian sekarang maksimal dari 24 tahun. Itulah ada kebijakan dari Angkatan Darat untuk bisa merekrut sebanyak-banyaknya daripada pemuda-pemuda untuk menjadi prajurit. Termasuk usia minimal ya. Usia minimal dulu 18 tahun. Sekarang ada toleransi 17 tahun 8 bulan sudah bisa. Berarti kemudian ada kesempatan baru lagi nih, kemudian ya, mungkin pada casis-casis yang mendaftar kemarin sudah habis umur karena umurnya 22 tahun, karena perubahan tadi JPA 4 berarti bisa untuk mendaftar lagi. Ya pasti, tentunya ini memberikan motivasi khusus ya kepada pemuda-pemuda untuk yang kemarin mungkin sudah habis masa usianya menjadi persyaratan masuk ke TNI. Sekarang ada toleransi untuk maksimalnya 24 tahun seperti itu. Izin Komandan, ada informasi liar di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa untuk menjadi prajurit itu menggunakan biaya atau mengeluarkan biaya. Apakah berita opini ini benar, Komandan? Mungkin Komandan bisa menjelaskan kepada masyarakat tanggapan Komandan. Ya, baik. Saya
saya sampaikan bahwasanya pendaftaran ataupun rekrutmen menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Sekali lagi gratis untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI. Kalaupun itu ada orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan, untuk bisa meluluskan segala macam, jangan percaya. Kalaupun ada seperti itu, bisa dilaporkan, entah itu ke pihak Kodim, dalam hal ini nanti kami berkomunikasi dengan Satuan POM ataupun masuk ke kepolisian. Ini karena masuk ke ranah penipuan. Sehingga saya tekankan lagi kepada seluruh masyarakat bahwasanya rekrutmen TNI Angkatan Darat khususnya tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Berarti opini yang bergulir di masyarakat itu adalah yang tidak benar. Sangat tidak benar. Terima kasih, Komandan. Ya. Mungkin terakhir pertanyaan saya, Komandan. Ya. Mungkin ada pesan untuk anak-anak bangsa Indonesia yang akan disampaikan bagi mereka yang mau menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik. Bagi pemuda-pemuda Indonesia, anak-anak baik putra maupun putri yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit TNI, siapkan dirimu, siapkan kesehatanmu, siapkan jasmanimu, siapkan akademikmu. Namun demikian jangan lupa berdoa sehingga harapannya dalam pelaksanaan kalian seleksi yang sudah kalian persiapkan jauh-jauh hari dapat terlaksana dengan lancar, dapat terlaksana dengan tanpa hambatan, sehingga harapan kami yang sudah berada di Satuan Angkatan Darat menunggu partisipasi, menunggu peran kalian, menunggu dedikasi kalian, menunggu pengabdian kalian kepada bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, Komandan. Begitu banyak tadi pembahasan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Dandim 0204 Deli Serdang. Ya, jadi untuk anak muda bangsa Indonesia yang ingin menjadi prajurit TNI AD, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Mungkin itu aja, Komandan. Oke. Terima kasih, Komandan, yang sudah meluangkan waktu di podcast Kodim 0204 Deli Serdang ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kodim 0204 Deli Serdang. Ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, humanis. Terima kasih, Terima Komandan. kasih.